Halo teman-teman semua. Oh, backlight ya. Ya, selamat malam saya ucapkan dari eh, Taman apa ini? Taman Pelita namanya ya. Taman paling baru di daerah Bintaro. Tepatnya di daerah Bumi Bintaro Permai. Dia di seberangnya Taman Rosita. Itu di seberang sana itu Taman Rosita. Nah, ini Taman Pelita. Di Taman Pelita, taman yang boleh dibilang baru di wilayah Bintaro ini, khususnya di wilayah eh, perumahan Bumi Bintaro Permai ini. Ini taman yang boleh dibilang baru ya teman-teman ya, boleh dibilang baru ya, baru banget dibangun. Selain taman yang besar di sana, Taman Bintaro Permai, orang bilangnya Tamdok atau Taman Kodok ya. Gak tahu kenapa kok bisa dibilang Tamdok. Itu sih katanya cerita dari zaman dulu. Dari zaman wilayah sini tuh masih apa ya, konon katanya di sini tuh dulu kuburan teman-teman. Konon katanya di sini dulu kuburan dan berada di dataran tinggi teman-teman, bukan di dataran rendah seperti ini gitu loh. Iya, konon katanya begitu. Nah, saya nggak tahu, saya belum tahu karena saya juga apa saya juga tinggal di sini ini baru 20 tahun teman-teman, tepatnya 21 tahun. Jadi saya pindah ke sini itu dari tahun 2003. Tahun 2003, sekarang 2024, jadi total 21 tahun. Awalnya saya tinggal di rumah om saya, adiknya mama saya itu di sana di Jalan Bintaro Puspita. Puspita 3 lebih tepatnya. Ini kan samping saya ini kan namanya Bintaro Puspita Raya, ya kan? Kalau dulu tuh saya di Puspita 3, awal-awal pindah ke sini sampai pindah ke rumah yang sekarang di Jalan Bintaro Melati Raya itu di tahun 2004 teman-teman. 2004 pas saya kelas 4 SD. Jadi saya tinggal di rumah yang sekarang saya tempatin ini bersama mama saya itu dari 2004, dari zaman saya kelas 4 SD sampai sekarang. Jadi total sudah 20 tahun. Nah, awal-awal saya pindah ke sini saya baru dengar, belum tahu cerita-cerita kayak gitu. Dan dulunya ini kuburan, tanah tinggi dan sebagainya. Itu saya baru dengar dari sesepuh-sesepuh yang sudah lama mendiami wilayah ini, dari mungkin di atas saya lah, mungkin dari tahun 90 ke atas gitu ya. Nah, kakek saya dari mama itu beli rumah yang ditempatin om saya itu di tahun 1988 teman-teman. Jadi sudah berapa tahun ya, sudah 36 tahun gitu. Tapi saya baru pindah ke sini itu 2003. Walaupun dulu waktu kecil, waktu saya masih tinggal di Pamulang dulu ya, saya sering kesini gitu loh. Dulu saya lama tinggal di Pamulang Permai 2 ya, sampai saya kelas 2 SD. 8 tahun, dari tahun saya lahir tahun 94 sampai 2002 ya. Nah, ini adalah edisi pengganti dari Chatterbox untuk malam ini 21 Juni 2024. Karena malam ini mohon maaf Chatterboxnya tidak bisa tayang live ya, karena malam ini ada 2 webinar dan jamnya bentrok ya, habis isya. Yang pertama itu tentang kerja ke Jepang, yang kedua itu adalah tentang 21 hari menghafal Al-Quran, metodenya apa gitu. Nah, ini jamnya bentrok, tentunya saya harus pilih salah satu dong untuk saya hadiri, mana yang kira-kira berguna, bermanfaat dan merupakan prioritas buat saya ke depannya gitu loh ya. Karena sudah berapa hari belakangan ini Chatterbox ini nggak tayang karena bentrok dengan
adanya berbagai webinar yang saya ikuti sambil dia mengisi waktu, menambah ilmu, nimba-nimba ilmu sambil nunggu saya itu di wisuda, teman-teman. Nah, jadi saya di wisuda dari UT ini setelah 7 tahun lamanya saya berkuliah S1 ya. Itu nanti tanggal 16 Juli 2024. Loh, kok baru lulus S1 di usia saya 30 tahun ini? Jadi begini, saya itu pertama kuliah di tahun 2012. Tahun 2012 kita majuin dikit ya, tapi nanti audionya nggak masuk. Tahun 2012 ya, saya itu kan lulus SMA, baru lulus SMA di tahun itu, di tahun 2012-an ya. Di tahun 2012 saya baru lulus SMA. SMA saya itu di sana tuh, di SMA Kartika di sana, pokoknya di sana. Di SMA Kartika 101 Kodam Bintaro. Lokasinya tidak jauh dari SMP Negeri 177 Jakarta ya. Jadi dari SMP 177 agak ke sana dikit. Agak ke sana sedikit ya sekolahnya. Nah, saya lulus itu 2012. Pertama masuk itu saya kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu pun terpaksa karena pertama ya ngalah ya. Padahal tuh saya mencoba masuk UI, Universitas Indonesia, tapi gagal, fail gitu ya. Karena apa? Kalah gitu ya dengan mama. Mama sudah skeptis duluan saya tuh masuk UI gitu. Akhirnya tiga-tiganya UIN, saya gagal di SNMPTN tapi keterima di jalur mandiri yang sastra Inggris di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ada di Ciputat sana. Nah, itu saya di sana itu cuma 2 semester, teman-teman. Mau OTW kereta lewat nih. Saya di sana cuma 2 semester. Nah, dari 2013 itu saya nganggur. Walaupun saya ikut beberapa kegiatan-kegiatan ya, kursus-kursus apa gitu segala macam. Saya sampai ya kerja magang gitu ya, kerja kontrak selama 6 bulan tahun 2015 di satu perusahaan Jepang, walaupun itu kerjanya online gitu ya. Nah, tapi berkat temen di tempat les saya itu bilang ke mama saya, ini kayaknya memang tetap harus ngambil S1 sih gitu. Memang harus tetap ngambil S1 dan apa? Akhirnya saya mengalah dan akhirnya saya September 2017 habis kereta lewat kita nyambung lagi deh. Tuh. Keretanya lewat dulu. Oke. Ini bisa jadi spot bagus ya buat para rail spotter, buat para rail hunter ya. Spot bagus buat berburu kereta instead of di sebelah sana gitu loh. Biasanya kan para train spotter, rail hunter atau otaku apa train otaku kayak gitu kan di sono tuh. Oh, double ya di sono tuh ya kan, berburu kereta. Nah, di sini bisa lebih safe gitu loh. Apalagi hasil buruannya bisa cepet di-upload karena ada fasilitas wifi-nya. Tanya dulu passwordnya ke pos satpam apa Bintar Permai, apa password atau kata sandi dari wifi-nya gitu. Nah, sebelum lanjut nih, ada kereta mau lewat lagi, kita abadikan dulu. Oke, lanjut lagi. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Nah, saya keterima di UIN Syarif Hidayatullah itu sastra Inggris, teman-teman. Sastra Inggris, tapi saya di sana cuma 2 semester. Nah, September 2017 setelah saya ya ngerenung lah, terutama nasihat dari tempat les saya, tempat kursus saya. Nah, itu saya diarahkan kembali lagi kuliah ngambil S1.
Akhirnya pilihan jatuh ke universitas terbuka, itu PTN. Itu pertama saya tahu universitas terbuka tuh dari siaran berita TVRI itu. Akhirnya saya mencoba daftar ke sana dan ngambilnya administrasi bisnis karena saya pikir kan bisa paralel atau linear kan ke MBA-nya. Cuma begitu saya berpikir, wah ini kayaknya ada something wrong ini. Akhirnya udah saya teruskan tapi saya tetap lanjut kuliah administrasi bisnisnya, walaupun berapa kali saya dapat nilai E, berapa kali ngulang, bahkan pernah 1 kali kelewat UAS. Jadi gini teman-teman, kuliah di UT itu ada suka dukanya, ada, tapi saya mulai dari dukanya dulu. Pertama, kalau Anda nggak biasa belajar sendiri itu repot, karena UT itu universitas terbuka itu mostly kebanyakan itu kegiatannya online. Kebanyakan itu atau seringnya tuh kegiatan belajar mengajar itu diadakan secara online, mengandalkan koneksi internet dan gawai, gadget, bisa komputer, bisa handphone. Nah, kemudian ya lagi, kalau di UT itu ketat banget. Kita nggak bisa main copy paste ABCD begitu aja, apalagi kalau kedapatan plagiat. Kalau plagiat bisa 0 nilainya. Nah, di UT itu enaknya tidak ada UTS, tidak ada ujian tengah semester. Dia langsung UAS, teman-teman. Tapi ada dukanya juga, di UT itu tidak ada semester pendek untuk perbaikan nilai. Jadi ketika nilainya E gitu ya, langsung ngulang lagi dari awal. Itu yang dukanya. Kalau di tempat lain kan mungkin ada semester pendek gitu ya, untuk perbaikan nilai, tapi kalau di UT nggak ada. Nah, sukanya lagi di UT itu dia tidak ada sistem DO, dia tidak ada sistem drop out. Dia misalnya udah sekian tahun nih nggak aktif nih, sekian tahun nih nggak kuliah nih, nggak ada sistem drop out gitu loh. Atau sekian tahun kuliah nih nggak lulus, dia tuh nggak ada drop out, teman-teman. Dia nggak ada drop out, makanya jangan kaget kalau di UT itu ada yang udah 10 tahun belum kelar-kelar, ada yang udah 15 tahun, ada yang bahkan 20 tahun belum kelar-kelar. Ya karena di UT itu profil mahasiswanya dia beragam, teman-teman. Dia beragam, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pekerja, ada yang ini dan itu, macam-macam gitu loh. Dan mahasiswanya itu kebanyakan adalah orang yang usianya lebih tua dari saya. Dan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang sudah bekerja, atau paling enggak ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga yang pekerjaannya banyak ya. Nah, di UT itu ya kita belajar sendiri, teman-teman. Ada tatap mukanya ada, tapi itu tiap Sabtu dan Minggu, tapi itu pun itu untuk mata pelajaran tertentu saja. Itu untuk mata kuliah tertentu saja. Saya pernah beberapa kali ikut yang tatap mukanya, tapi selebihnya saya lebih dominan online. Nah, untuk ujian akhir semesternya sendiri ya, dia beda dengan yang lain. Jadi di dalam satu ruangan itu, kalau di tempat lain itu kan biasa kita tak adalah rekan-rekan yang satu kelas, rekan-rekan yang satu itu namanya, ada yang masuk, maaf. Ada satu ruangan itu isinya teman-teman satu kelas, satu jurusan. Nah, kalau ujian akhir semesternya UT itu ya, dia satu ruangan beda jurusan. Jadi meminimalisir kemungkinan contek-mencontek. Karena dengan depan kita matkulnya beda, belakang kita matkulnya beda, samping kiri matkulnya beda, samping kanan matkulnya beda, dan jurusannya pun juga beda. Nah, itu. Jadi meminimalisir itu. Jadi benar-benar kita dilatih, dididik untuk benar-benar bisa mengerjakan semuanya itu sendiri, teman-teman. Itu ujian. Makanya itu berapa kali saya dapat nilai E gara-gara itu. Bahkan pernah sekali kelewat ujian
akhir semester karena saking asyiknya dengan kegiatan real life. Ya kan? Saking asyiknya dengan kegiatan real life, jadi kelewat itu yang namanya UAS, yang namanya kerjain. Kalau ngerjain tugas gak apa-apa kelewat, tapi kalau UAS, nah ini yang menentukan. Pernah satu kali kejadian, saya kelewat UAS yang mata kuliah logika, logics. Itu saya kelewat. Sekali doang, habis itu enggak. Karena saking asyiknya dengan kegiatan real life gitu. Jadi memang di UT itu memang kita dilatih untuk belajar secara mandiri. Dan kita itu benar-benar harus mantau banget yang namanya kalender akademik gitu. Semoga dapat dimengerti ya. Itu sistemnya. Nah, enaknya lagi di UT itu dia tidak ada skripsi. Dia tidak ada skripsi, dia adanya karya ilmiah, dan dia hanya ada tugas akhir. Tugas akhir ini adalah ujian esai. Ujian esai ya. Ujian esai dari keseluruhan mata kuliah yang ada di UT, di satu jurusan itu atau di satu prodi itu. Saya udah ngambil semua, udah ngalamin semua. Nah, apa yang menyebabkan saya lama lulusnya? Yang pertama adalah jelas karena mengulang yang nilai E. Yang kedua adalah karena pernah satu kali kelewat UAS. Kalau saya nilainya tidak E, ya mungkin di bawah 7 tahun saya lulus gitu. Jadi ini yang menyebabkan saya menempuh S1 itu dalam waktu 7 tahun. Dari September 2017 sampai Juli 2024. Wah, walaupun belum 7 tahun sih. Karena kan ini wisudanya hitungannya semester genap. Saya kan masuknya semester ganjil. Ya kan? Gitu. Jadi kalau boleh dibilang sih 6,5 tahun. Tapi nggak apa-apa, saya bulatkan jadi 7 tahun aja. Gitu. Karena buat saya ya nggak penting mau lulusnya berapa tahun gitu loh. Jangan termakan oleh stigma ya. Orang lulus S1 itu harus 4 tahun gitu ya, atau bahkan 3,5 tahun. Orang yang kedokteran aja lulus S1-nya aja dia butuh waktu 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun. Seperti saya ngambil S1 ini ada kereta lewat. Bentar ya teman-teman. Dari mana keretanya? Oh, dari Kebayoran. Dari Kebayoran. Ya. Jadi saya ini statusnya late fresh graduate. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih gitu loh. Tapi setidaknya saya sudah tenang lah kalau sudah punya ijazah S1 gitu loh. Sudah sarjana semua gitu loh. Sudah bisa mengimbangi para sepupu saya yang ya sudah sarjana gitu loh. Sepupu saya dari mama terutama yang sudah sarjana gitu. Ini karena jam-jam sibuk banyak banget kereta lewat ya ini ya. Apalagi headway-nya 10 menit. Nah, jadi gitu. Nah, lebih baik Anda rasakan sendiri bagaimana kuliah di universitas terbuka itu bagaimana. Saya nggak bisa menyimpulkan apakah kuliahnya mudah, kuliahnya enak, kuliahnya susah, kuliahnya sulit atau bagaimana. Ya silakan Anda rasakan sendiri aja. Cuma kalau dari pengalaman saya pribadi ya, masuknya enak, masuknya gampang, bayarnya murah, nggak pakai tes, bahkan kita bisa pilih apakah kita ikut sistem yang biasa, yang mata kuliahnya udah disiapin semua gitu ya, namanya sistem paket semester, atau non sipas yang mata kuliahnya bisa kita pilih sendiri asalkan maksimal 24 SKS gitu. Ntar ada kereta lewat teman-teman. Oke.
Jadi itu enaknya. Tapi keluarnya susah, lulusnya susah. Bukan susah sih, lulusnya itu perlu usaha lebih. Ya, perlu usaha lebih. Bukan susah, perlu usaha lebih. Ini dari pengalaman pribadi saya gitu loh. Perlu usaha lebih gitu. Perlu usaha lebih. Jadi ya banyak yang dikorbankan gitu. Karena UT itu pada intinya berbeda dengan perguruan tinggi mainstream yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya kesimpulannya ya itu kenapa saya baru kelar S1 itu karena faktor itu tadi gitu. Bukan karena faktor itu tadi. Akhirnya setelah 7 tahun total sebenarnya saya itu hanya 2 semester 8 tahun tidak berturut-turut. Tapi kalau yang beneran lulus ini itu 7 tahun. Tapi kalau total belajarnya 8 tahun. Total belajarnya 8 tahun. Tapi kalau lulusnya 7 tahun. 7 tahun. Gitu. Lumayan gitu. Makanya gitu. Nah, tadi ke pembahasan yang tadi sebenarnya udah saya buat, cuman saya hapus karena belum perfect, belum bagus gitu ya. Karena tadi pas saya mau ini lagi itu saya kebelet pipis. Kebelet pipis karena mau azan maghrib juga kan waktu itu. Nah, tadi kan saya bahas tentang bus ya kan. Saya itu kebetulan ada rencana beli bus ya, bus besar bukan bus kecil gitu ya. Bus besar yang panjangnya 12 meter ya. Tapi itu untuk saya pakai sendiri, bukan untuk saya bikin PO atau gimana, enggak. Untuk saya pakai sendiri, platnya plat hitam, busnya bus pribadi gitu ya. Busnya saya pakai sendiri, walau sesekali juga ya bisalah disewain tipis-tipis atau bikin open trip tipis-tipis gitu ya, kemana gitu misalkan. Ya berharap cencelingan juga, asal ada cencelingannya juga gitu loh. Open trip kita, yang penting ada cencelingannya gitu, yang penting ada pengertiannya gitu loh. Nah, tadi saya bilang kenapa saya lebih cenderung memilih membeli bus Hino ketimbang Mercedes-Benz. Dua-duanya ini pemain lama loh di dunia perbisan Indonesia dan sama-sama populer. Kenapa Hino bukan Mercedes? Begini, Hino itu betul memang sudah lama ada di Indonesia, walaupun Mercedes-Benz lebih lama lagi adanya di Indonesia. Tapi Hino itu punya pabrik di sini, punya pabrik di Indonesia. Kalau Mercedes-Benz itu kan apa ya? Mercedes-Benz bus itu nggak ada pabriknya di Indonesia. Bikin YouTube. Ditanya sama satpam apa ini. Nah, busnya Mercedes-Benz semuanya itu impor sasisnya. Kita bicara model sekarang aja deh, ya. Kita bicara model sekarang aja. OH1626 yang Euro 4 itu diimpor dari India. Kalau yang sebelumnya OH1626 yang sebelumnya dan OH1526 itu diimpor dari Jerman. Ya. Kemudian ada yang O500R1726 O500U 1726 itu diimpor dari Brazil. Kemudian yang Osor O500R 1836 itu diimpor dari Jerman. Kemudian yang berikut yang suksesornya Osors O500 RS 1836 itu diimpor dari Brazil. Yang kecilnya OF917 itu diimpor dari India. Kemudian OC500 RF 2542 itu diimpor dari Spanyol. Espanya. Nah, yang baru yang penggantinya O500 RSD 2445 itu diimpor dari Brazil. Jadi hampir semua sasis bus Mercedes Indonesia itu impor. Kayak nggak punya pabrik di sini. Kalau Hino ada pabriknya, gitu. Ada pabriknya di sini.
Walaupun dia juga mungkin ada yang locally assembled, ada juga yang enggak. Gitu. Nah, Hino itu biasanya banyak dipakai di Indonesia. Baik itu yang mesin depan kayak Hino AK, maupun yang R series yang mesin belakang kayak RK, RG, RN, RM yang sekarang. Ya. Itu banyak dipakai. Untuk apa aja? Mau untuk bus perkotaan, bus ATB, AC tarif biasa, bus ekonomi, bus patas, bus eksekutif, bus super eksekutif, bahkan yang sleeper itu banyak yang pakai Hino. Ya. Kenapa? Pertama, mesinnya. Hino ini kan satu grup dengan Toyota aslinya. Jadi Hino ini sejak 2001 itu subsidiary atau anak usahanya dari Toyota. Nah, Toyota menyerahkan kendaraan komersilnya itu ke Hino. Semenjak Toyota mendiscontinue truk buayanya itu. Jadi kendaraan niaga yang besar dari Toyota itu diserahkan semuanya ke Hino. Truk besarnya, bus besarnya, bus kecilnya pun itu diserahkan semua ke Hino. Ya. Toyota kita tahu sendiri lah. Mobilnya reliable. Ya, mobilnya durable, handal, tahan lama, tahan banting. Ya, mobilnya enak buat disiksa, enak buat diajak perang, enak diajak susah, enak diajak kerja, diajak nyaman pun ayo, diajak mewah-mewahan ayo, diajak balapan pun ayo gitu loh. Dan walaupun nggak semua, umumnya mobil Toyota itu tunable, bisa di modif, bisa di tune. Tune itu apa enaknya? Ya pokoknya di setel-setel lah gitu ya. Bisa dioprek gitu. Oprekable gitu. Ya, mobil-mobil Toyota itu sebagian besar itu oprekable. Gitu ya. Gitu. Sebagian besar itu oprekable. Ya, termasuk mobil Toyota yang ada di Jepang sana, itu juga oprekable. Nah, itu juga berlaku untuk bus Hino. Itu juga oprekable. Makanya ada banyak bus Hino yang terutama bus Hino AK yang kenceng banget, terutama yang knalpot brong, knalpot ngorok gitu ya. Ada juga yang belakangan ini viral. Ada satu belakangan ini viral. Nah, yang viral ini adalah ada kereta lewat. Iklan dulu. Oke, ada dua keretanya. Ya, sambil ngomong aja ya. Nah, soalnya ini waktunya udah mepet mau isya. Nah, saya incar bus Hino ya. Yang sekarang ada di Indonesia ini kan yang dijual. Oke, iklan lagi. Ada kereta lewat dari arah Pondok tuh lihat. Nah, yang sekarang dijual di Indonesia ini kan ada yang kecilnya GB 150, dulu ada yang FB 130. Yang besarnya ada RK 280. Jadi Hino RK masih lanjut. Dan yang sebelumnya RK 260, ini RK 280 dan satu lagi RM 280 yang menggantikan RN 285. Nah, bedanya apa? RK itu RK 280 terutama dia itu sasisnya dia masih leather frame, dia masih body on frame, dan dia walaupun sudah air suspension tapi dia dipasang per down, jadi makanya masih create club. Nah itu cocok untuk penggunaan berat
yang RK 280 itu, dan operable juga karena mudah untuk angkat bodi, mudah untuk dicopot sasisnya, diganti di rebody. Itu malah lebih mudah daripada RM 280 yang dia space frame, bagasi tembus, dan dia suspensi udara juga sama dengan RK 280 nya wide. Tapi yang bedanya yang RM 280 ini dia gak create klep itu karena dia sudah pakai coil spring atau perkeong suspensi udaranya. Nah, itu tunable. Kenapa? Karena gini, banyak yang mengeluhkan RM 280 itu tenaganya nggak ada kalau pas nanjak. Karena kan rasio gigi dia lebih banyak daripada yang RK-nya. Yang RK 280 itu kan dia masih manual 6 speed. Ya. RM 280 dia manual 7 speed kayak Porsche, walaupun performanya nggak kayak Porsche gitu. Porsche ada 7 speed manual di 911 gitu. Dia ada 7 speednya. Nah, RM 280 dia 7 speed manual. Nah, rasio giginya yang dikeluhkan itu, dia tuh kayak kijang kapsul. Karakternya, dia gigi awal pendek, ya, gigi menengah mulai memanjang, menengah ke gigi puncak, gigi akhir itu dia panjang banget rasionya. Makanya itu yang bikin keluhan RM 280 nanjak itu tenaganya ngempos, karena rasio giginya itu rasio giginya memang karakternya low. Bukan ini, dia rasio giginya karakternya high, halus gitu. Karena dia memang fokusnya di nyaman, bukan di performa macam RK dan RG pendahulunya. Kalau RK dan RG itu kan dia memang lari kan, kencang gitu ya. Kalau RM ini enggak, dia fokusnya ke nyaman. Makanya rasio giginya dibuat panjang. Konsekuensinya tenaganya pas nanjak ngempos. Nah, itulah yang kemudian beberapa PO bus itu memodifikasi mesinnya, di remap, di apa segala macam di ASN Pro Yogyakarta gitu. Jadi mungkin yang diperbaiki ECU-nya, rasio giginya, apanya, torsinya ditambah apa segala macam. Makanya banyak ditemui sekarang Hino RM80 yang populer itu STD, spek tidak diketahui. Tapi kalau saya lebih senang menyebutnya Hino RM280 spek goib. Ya, gitu. Karena sudah di remap gitu loh. Udah bukan, jadi kalau ditanjakan nggak kempos, rasio giginya lebih bersahabat. Jadi ya paling nggak kayak Porsche lah gitu. Jadi bisa berlari kencang. Jadi kayak mobil Porsche yang transmisinya 7 speed manual juga gitu. Walaupun mungkin tidak untuk balapan dengan sasis bus yang tenaganya lebih besar, terutama bus tronton. Nah, gitu. Yang tenaganya 400 PS ke atas. Pertama yaitu tadi, karena Hino satu grup dengan Toyota, dia durable, reliable, maksudnya handal, tahan banting, durabilitasnya bagus. Yang kedua adalah jaringan after salesnya atau penajualnya itu di seluruh Indonesia banyak. Yang ketiga tadi kegunaannya, dia multiguna. Bahkan rencana saya beli bus Hino RM280 itu mau saya jadiin motorhome, itu bisa. Dan yang keempat, banyak, ini subjek ke RM280 aja ya. RM280 itu konon katanya dia suspensinya lebih empuk daripada 1626 Euro 4. Konon katanya begitu. Karena kan 1626 Euro 4 ini kan impor dari India. Jadi kan otomatis kaki-kakinya menyesuaikan jalanan di India yang tahu sendirilah bagaimana. Gitu. Bukan lagi impor dari Jerman, dari Eropa gitu. Konon katanya begitu. Konon katanya, saya belum pernah naik sih Hino RM280. Banyak sih bus-bus yang pakai Hino RM280 sekarang, terutama kalau yang di jalur hot Jakarta Malang, banyak banget yang pakai RM280. Makanya saya minta tolong rekomendasiin dong yang mana
yang ngetop, yang busnya ada RM280-nya. Apakah GT Trans, apakah 27 Trans, apakah Juragan 99, apakah apakah apa itu KYM Trans atau apa gitu yang pakai RM280 gitu loh. Supaya saya bisa makin mantap untuk boyong RM280-nya biar bisa dibikin motorku gitu. Itu kenapa saya rencana ingin bikin bus borong bus Hino yang RM280 space frame. Karoserinya di mana nanti dibikin? Insya Allah Morodadi Prima Malang. Karena Morodadi Prima Malang terkenal karena bodinya yang kokoh. Orang menjulukinya Gapuro gitu. Morodadi Prima yang single glass. Apa aja lah, mau Patriot yang Setra, Patriot TE, Travego, atau Patriot TU, Turismo gitu kan. Yang penting cocok aja di saya gitu loh. Ya kan? Itu ya yang lengkapnya dari yang tadi gitu. Dan kalau dibawa ke berbagai penjuru di Indonesia tuh gak perlu khawatir juga, karena bus Hino itu sekali lagi after salesnya bagus, purna jualnya bagus ya, jaringan perbaikan penjualan suku cadang, terus spare partnya ada di mana-mana, berlimpah ruah gitu ya. Mesinnya Hino RK280, Hino RM280, dia masih pakai mesin yang satu keluarga dengan RK260 dan RN285. Kodenya J08E. Nah, jadi itu beberapa part mesinnya itu bisa disubstitusi dengan yang sebelumnya. Itu kabar baiknya. Gitu. Dan yang lebih istimewanya lagi, baik RK280 maupun RM280 yang Euro 4, dia tidak perlu cairan AdBlue. Dan minum Pertamina Solar biasa masih bisa. Tanpa perlu harus minum cairan AdBlue. Tapi memang lebih diokekan lagi Pertadex sih, atau Dexline. Gitu. Biar performanya lebih ngejreng lagi gitu. Iya. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya cerita-cerita di Chatterbox Recorded Edition malam ini, hari Jumat 21 Juni 2024. Kalau untuk besok malam saya belum tahu ya. Besar kemungkinan nanti akan tidak tayang lagi hari Rabu tanggal 24. Ya, sekitaran itulah. Rabu 24 Juni. Karena saya ada acara di Kebon Sirih di MNC Center, tepatnya di iNews Tower. Ada RUPS ya, Rapat Umum Pembagian Saham. Rapat Umum Pemegang Saham maksudnya. Karena saya ini kan juga investor saham sejak 2015. Kebetulan saya megang sahamnya MNC Asia Holding, atau dulu namanya Bakti Investama, punyanya Pak Haritano Sudibyo, atau induknya dari seluruh perusahaan yang ada di bawah MNC Group. Gitu. Ya ibaratnya induknya MNC Media, Global Mediacom, induknya TV-nya MNC, RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya, MNC Channel, induknya MNC Radio, ya Radio Trijaya. Nah, ada kereta lewat lagi, dan ini juga sekaligus mengakhiri. Oke, kereta lewat dulu. Ya, dan ini juga sekaligus mengakhiri ya pertemuan kita malam ini, teman-teman. Jadi ya sekian dulu, karena Jakarta OTW waktu sholat Isya bentar lagi ya, tepatnya jam 7 malam lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saya mau kembali lagi ke musola ya. Mau azan Isya ya. Jadi sekian, terima kasih teman-teman udah nonton selama 40 menit ini. Selamat malam,
Selamat berakhir pekan, kita jumpa lagi lain kesempatan.